Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the Long Distance Learning Program. Hello students of Junior High School at Madiun Regency. How are you today? I hope you are all fine. Selamat berjumpa kembali siswa-siswi SMP Kabupaten Madiun yang cerdas dan berkarakter. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam program pembelajaran jarak jauh. Saat ini kita masih berada di tengah pandemi COVID-19, sehingga kita tidak bisa melakukan pembelajaran temu muka di sekolah. Meskipun demikian, saya harapkan kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan, dan yang terpenting kita tetap bersemangat menjalani aktivitas kita sehari-hari, termasuk melakukan pembelajaran. Materi kali ini adalah tentang Bahasa Inggris untuk kelas 9, bisa kalian lihat di modul keempat untuk kegiatan pembelajaran yang ketiga. Saya ingatkan pada kalian untuk menyiapkan alat tulis dan buku catatan, sehingga ketika kalian menemukan hal-hal yang penting, kalian bisa langsung mencatat di buku kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk selalu melihat arti kata-kata yang belum kalian tahu di kamus. Mari kita mulai pembelajaran kita. Kalian tentu masih ingat teks naratif yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita akan langsung membahas mengenai jenis-jenis teks naratif. Yang pertama, teks naratif itu berbentuk fairy tales atau dongeng. Kemudian yang kedua berupa fables atau cerita tentang hewan. Berikutnya ada folktales atau cerita rakyat. Kemudian ada juga yang keempat inspiring stories atau cerita yang menginspirasi. Kali ini kita akan belajar teks untuk jenis folktales atau cerita rakyat. Ya. Ada hal yang menarik yang bisa kita pelajari dalam cerita rakyat. Yang pertama, cerita rakyat itu bisa berupa legenda atau mitos, ya. Bisa juga merupakan the origin of place, asal-usul suatu tempat. Bisa juga di dalam cerita rakyat ini para tokohnya biasanya memiliki supernatural power, ya, kekuatan supranatural. Biasanya mereka memiliki kekuatan tersebut. Kemudian cerita rakyat ini menampilkan local wisdom atau kearifan lokal. Misalnya cerita dari tanah Jawa itu pasti ada kearifan lokal dari masyarakat Jawa dalam cerita tersebut, atau masyarakat di daerah Batak itu mereka memiliki cerita rakyat Danau Toba, itu juga ada kearifan lokal dari masyarakat Batak yang diangkat di dalam cerita Danau Toba. Kali ini kita akan mempelajari cerita tentang Malin Kundang, ya, yang berasal dari tanah Sumatera. Tokoh yang ada di dalam cerita ini adalah Mother, ya, ibunya Malin Kundang. Kemudian Malin Kundang sendiri. Kemudian ada Malin Kundang's wife, ya, istrinya Malin Kundang, dan the others, ya, ini berupa penduduk desa dan juga saudagar-saudagar yang ada di lingkungan sekitar Malin Kundang serta anak buahnya. Sekarang mari kita dengarkan cerita tentang Malin Kundang. He was a boy from a very poor family who lived with his mom. His father is a sailor, but he had already died. Malin was a smart boy, but a bit naughty. He always chased a chicken and hit it with a broom until one day he slipped off and hurt himself. The wound left a scar on his head. When Malin grew up, he decided to go to city, so one day he will become rich by the time he went back to the village.
Malin's mother disagreed with his decision because he was the only one she had. But Malin had already made up his mind. His mother had no other choice but to let her only child go. Malin was traveling by sea, so he came along with one rich merchant. He was hoping to become one of his crew and learn from that merchant. Malin went to any place wherever the winds took him. Soon he will become a great successful man. Many years has passed since then. Malin has become a rich merchant because of his hard work and married the most beautiful girl in the world. And he had forgotten his mother as well as the village. On the other hand, Malin's mother was getting older. She missed her child so much that she had always waited for Malin's return at the harbor every day until one day there was a merchant who stopped by the village. She knew it was Malin the moment she saw him. What makes her so sure is because of the scar on his hand. But Malin denied her as his mother because Malin felt ashamed to his wife and the crew. Then he was gone. Malin's mother was really upset. Then she started to curse him. On his journey, Malin's ship began to shake, and soon it turned into a story until now. Ya, itulah cerita tentang Malin Kundang. Kalian bisa melihat di modul 4 bahasa Inggris kelas 9. Untuk kata-kata yang kalian belum tahu artinya, silahkan kalian lihat di kamus, dan apabila kalian mengalami kesulitan, silahkan kalian menghubungi guru bahasa Inggris kalian di sekolah. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ada di bawah bacaan tersebut. Ada praktis dan ada formatif tes. Silahkan dikerjakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.